Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvan Chaudhry dan rekan saya nantinya Ahmad Said Wijaya. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah membuat tugas praktikum di mata kuliah IoT, yaitu tentang Antares MQTT. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama percobaan satu dan percobaan dua. Langsung saja kita mulai di percobaan yang pertama. Langkah pertama yaitu kita masuk login di akun website Antares. Nah, di sini saya sudah login akun Antaresnya. Kemudian diminta untuk di konsol Antares masuk ke menu application, tekan create an application, lalu buat aplikasi IoT bernama tes ESP32 MQTT dengan melanjutkan pembuatan device name bernama sesuai dengan nomor NIM kita. Nah, di sini saya sudah membuat di application-nya. Tapi di sini saya juga akan ajarkan bagaimana langkah-langkah membuatnya. Pertama kita klik menu application. Selanjutnya di sini ada menu di bagian add application. Kita klik di sini. Nah, tampilannya sudah keluar. Untuk application name kita isi sesuai yang diminta pada modul tersebut, yaitu dengan mengisi di bagian sini. Tes ESP32 MQTT. Oke. Selanjutnya untuk application ID ini bebas. Saya membuat NIM saja. Untuk labels juga bebas, boleh dibuat, boleh tidak. Tapi saya mengisi name dengan nama sensor dan value dengan nama home. Kemudian setelah kita tambahkan, setelah kita isi, yaitu kita kemudian selanjutnya klik di bagian add. Setelah itu kita akan menambahkan yang namanya device name-nya. Namun yang setelah kita buat sebelumnya, ini yang sudah saya buat, namanya sesuai dengan modul TCSP32 MQTT dengan berupa NIM. Nah, untuk membuat device name-nya sesuai dengan nomor NIM kita, yaitu klik di bagian Add Device. Nah, selanjutnya di bagian name kita isi NIM kita dan selanjutnya select di bagian platform Antares. Setelah itu kita klik di bagian Add. Nah, di sini saya sudah buat yang berupa isi device name-nya dengan NIM. Oke. Setelah itu kita masuk ke download library ESP32 Antares MQTT pada link tersebut. Nah, di sini saya sudah mendownload dan sudah saya tambahkan di platform Arduino di sini. Cuman cara menambahkannya kita bisa klik di bagian eh, sketch baru input library kita pilih yang di bagian sini. Oke. Selanjutnya yaitu pada langkah ini, Anda diminta library manager dan membuka menu sketch input library. Oke. Selanjutnya kita cari lokasi yang harus di-download dan pilih library MQTT. Dan selanjutnya lihat aplikasi library sudah terinstall atau belum. Nah, sebelumnya yaitu kita diminta untuk praktikum kali ini pastikan board ESP32 memakai versi board manager yang sama yaitu 2.0.11. Kita cari ESP32. Nah, di sini sudah saya install yang versi 2.0.11. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan atau menambahkan kode tersebut di platform Arduino. Bisa dari sini kita copy codingan programnya atau juga bisa kita tambahkan dengan melalui Antares yaitu klik di bagian sini. Nah, di sini di bagian mengirim data sederhana ke Antares. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke Arduino. Ini sudah saya tambahkan seperti pada gambar. Nah, kemudian
Selanjutnya, untuk penjelasan program dan percobaan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Said Wijaya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Alvan Jodri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Wijaya dengan NIM 4212201076. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah didapatkan dari Antares tadi. Oke, pertama di sini ada include Antares ESP MQTT.h, lalu include Arduino JSON.h, lalu ada include pub subclient.h. Program yang ini merupakan program yang tersedia ketika kita sudah mendownload library dari model tadi, yaitu library antara ESP32 Antares MQTT. Setelah itu, untuk program yang include Wi-Fi.h ini merupakan program untuk menghubungkan Wi-Fi antara laptop dan juga ESP32. Selanjutnya, masuk ke program Define Access Key. Nah, program Define Access Key ini isi di dalamnya ini itu diambil dari Antares, yaitu di bagian user key, maaf, di bagian account, di bagian key ini. Ini merupakan isi dalam dari program Access Key tadi. Lalu define WiFi SSID itu nama WiFi yang kita gunakan di SP32. Lalu define password ini merupakan password WiFi yang kita gunakan untuk di SP32. Setelah itu define project name tes ESP32 MQTT 4212201082 ini merupakan nama yang ada di program di aplikasi Antares tadi. Itu di application lalu di nih. Lalu ini ya, ialah nama atau project name yang kita buat. Setelah itu device name-nya 42121076 ini didapatkan dari sini. Oke, setelah itu antara SPM QTT antar access key ini itu memanggil access key yang ada di sini. Itu menghubungkan antara program Arduino dan Antaresnya. Lalu setelah itu termasuk ke program yang variabel init. Nah, variabel ini int temp random 5,30, lalu int home random 7590, lalu float printf float random 2030, dan float randy float random 020 itu merupakan program untuk mengirim data secara random, yaitu data yang meliputi temperatur, wind speed, dan juga lainnya. Nah, untuk program yang ini ini programnya akan ditampilkan ketika kita sudah merun programnya dan hasilnya akan muncul di serial monitor. Lalu add variable to the data storage buffer ini merupakan data yang akan dikirimkan ke Antares dan Antares akan membaca hasilnya. Oke, lalu setelah itu Antares publish project name device name lalu delay 5000 ini merupakan programnya akan dikirimkan ke Antares dan programnya akan dikirimkan setiap 5 detik sekali. Oke, mungkin itu aja programnya lalu kita coba upload programnya. Kita tunggu sebentar programnya. Ini SP32 yang akan kita pakai. Programnya memang di kampanye cukup lama ya. Setelah itu sudah terupload lalu nunggu. Sudah selesai lalu kita buka di serial monitor. Nah, ini berikut data yang tadi di variabel ini, yaitu data temperatur, data humidity, data wind speed, rain level, latitude, dan longitude itu dari variabel init. Lalu kita buka di Antaresnya. Di Antaresnya tuh ada di sini. Nah,
Ini program yang masuk ke Antares, temperatur 25, 29 nih. Data yang dikirimkan temperatur, humidity, wind speed, dan level, latitude, dan longitude. Dan data dikirim setiap 5 detik sekali. Kita lihat, dikirim setiap 5 detik. Lalu selanjutnya, lanjut ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah di project yang sama, edit program di Arduino supaya nanti data yang terkirim di server ada variabel bernama waktu yang isinya berupa angka integer berisi berapa lama perangkat IoT ESP32 sudah aktif. Oke, lanjut saja ke program yang kedua. Sudah saya buat dengan teman saya tadi. Untuk isi programnya dari yang di awal kurang lebih sama seperti tadi. Untuk yang bagian awal ini merupakan library dari ESP32 MPTT, lalu untuk ini merupakan setup untuk Antares. Lalu dua variabel initnya yang dari tadi ada temperatur, humidity, wind speed, friendly, lat, dan lon. Itu ada pertambahan lagi yaitu waktu. Seperti yang diminta di soal tadi, yaitu menambahkan variabel bernama waktu. Variabel waktu ini akan ditambahkan untuk di serial monitor, lalu untuk yang Antares add, uptime, waktu ini merupakan program yang ditambahkan atau program yang akan ditampilkan di Antares Type nanti. Lalu untuk ini, Antares Publish ini merupakan program untuk menampilkan data di Antares, lalu delay 5 detik ini, maka data akan ditampilkan setiap 5 detik sekali. Maka langsung kita coba upload lagi. Masih mengcompile. Baik. Ya, sudah selesai compilenya. Yuk, kita menunggu sampai 100%. Oke, setelah itu selesai, kita langsung masuk ke serial monitor. Ada di bagian sini, uptime ini merupakan waktu dan akan dikirimkan 1 detik sekali. Aktif selama 11 detik, lalu aktif lagi selama 16 detik. Lalu kita buka di Antaresnya, maka ada nama uptime. Dan data ini berarti perangkat IoT kita sudah hidup selama 27 detik, udah dikirimkan lagi 32, lalu selanjutnya 37, dan begitu selanjutnya. Begitu seterusnya. Setelah itu sudah selesai programnya, maka dengan selesai program ini, maka berakhirlah uh, penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.